Uh, Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Komalsari dengan nomor induk mahasiswa 1911324041 dan Saya Ari Budiman dengan nomor induk mahasiswa 1911322029. di sini kami akan mengemas wisata dan kesenian yang ada di Kabupaten Sumedang. Seni wisata di Indonesia adalah suatu identitas bangsa di era globalisasi. Salah satu faktor penyebab maraknya gaya hidup berwisata adalah internet dan media sosial, di mana informasi mengenai objek wisata dan pariwisata bisa mudah didapatkan serta tuntutan eksistensi. Media sosial yang menyebabkan banyak anak muda mengeksplor daerah-daerah yang belum dikunjunginya. Penerapan kegiatan pariwisata berbasis budaya Indonesia telah ditunjukkan oleh beberapa provinsi, khususnya Provinsi Jawa Barat. Di Jawa Barat, terdapat Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat. Sumedang memiliki potensi wisata alam yang dapat mendatangkan banyak wisatawan. Perkembangan kegiatan pariwisata di daerah Kabupaten Sumedang berpengaruh terhadap aspek sosial dan budaya terhadap masyarakat Sumedang sendiri, terutama masyarakat yang berada di kawasan objek wisata tersebut. Salah satu daerah yang sering dikunjungi di daerah Kabupaten Sumedang yaitu Jalan Cadas Pangeran, Museum Prabu Geusan Ulun, dan Gunung Kunci. Kota letik camperenik najan letik tapi resik ngaliwat Jalan Cadas Pangeran. Siapa sih yang tidak tahu Sumedang? Sebelum kita sampai di Sumedang, kita akan melewati dulu Jalan Cadas Pangeran. Penggalan lirik lagu berjudul Sumedang yang dipopulerkan oleh musisi pop Sunda Doel Sumbang ini cukup terkenal bagi masyarakat Sumedang. Cadas Pangeran berada di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Pemulihan dan Kecamatan Sumedang Selatan. Jalan nasional penghubung Bandung Cirebon ini tetap berdiri kokoh hingga saat ini, yang menjadi akses vital penggerak perekonomian Jawa Barat. Jalan legendaris ini dibangun oleh pemerintah kolonial di Belanda di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Herman Denles. Selain Jalan Cadas Pangeran, Sumedang dikenal dengan Mahkota Binokasi. Mahkota Binokasi yang sampai sekarang masih berada di Museum Prabu Geusan Ulun. Museum Prabu Geusan Ulun merupakan museum yang terletak di Kota Sumedang, Jawa Barat. Museum ini berjarak 50 meter dari alun-alun Sumedang. Jika kamu menyukai sejarah dan suka belajar sejarah, maka kamu harus mengunjungi wisata sejarah satu ini. Museum Prabu Geusan Ulun merupakan sebuah museum yang berdiri pada tanggal 13 Maret tahun 1974. Museum Prabu Geusan Ulun terletak di Kota Sumedang. Maksud didirikannya museum ini untuk menunjukkan bahwasannya dulu di Kabupaten Sumedang ini ada kerajaan yang besar dan jaya. Kerajaan ini adalah Kerajaan Sumedang Larang. Museum ini dijadikan tempat menaruh barang-barang pusaka peninggalan kerajaan. Ada mahkota raja yang diletakkan di museum ini. Pada awalnya, museum ini bukan bernama Museum Prabu Geusan Ulun, namun Museum Yayasan Pangeran atau YPS. Karena adanya sesuatu dari usulan beberapa pihak, nama museum ini diganti menjadi Museum Prabu Geusan Ulun. Museum ini mempunyai 6 ruangan utama yang terdiri dari Bumi Kaler, Gedung Slimanganti, Gedung Gendeng, Gedung Gamelan, Gedung Pusaka, dan Gedung Kereta. Konon katanya gedung museum ini adalah rumah dari para bupati. Namun karena perkembangan zaman, gedung ini dijadikan museum yang berisi benda-benda sejarah Kabupaten Sumedang. 6 ruangan utama yang berada di museum ini memiliki ciri khas masing-masing. Pertama, Gedung Gamelan. Sesuai namanya, gedung ini berisi kumpulan gamelan bersejarah. Kedua, Gedung Pusaka. Gedung ini berisi pusaka-pusaka di Kota Sumedang. Yang ketiga adalah Gedung Slimanganti. Gedung ini khusus berisi barang-barang bupati terdahulu. Jika kita berbicara tentang sejarah, bukan hanya Museum Prabu Geusan Ulun saja yang memiliki wisata sejarah di Kabupaten Sumedang. Ada juga yaitu Gunung Kunci. Gunung Kunci merupakan tempat wisata yang cukup terkenal di Kota Sumedang. Sekilas terlihat dari luar, tempat ini berbentuk bukit biasa. Objek wisata bersejarah ini merupakan benteng pertahanan yang dibangun oleh Belanda. Bagi saya, juga masyarakat Sumedang pada umumnya, Gunung Kunci
kunci ini sangat bermanfaat sekali. Sambil menikmati alam, kita juga bisa sambil mempelajari sejarah. Objek wisata Tahura Gunung Kunci di Sumedang, Jawa Barat adalah tempat yang ramai dengan wisatawan pada hari biasa maupun hari liburan. Para mahasiswa di Jatinangor, jangan ke Bandung terus. Benteng ini berdiri di Gunung Panjunan, namun masyarakat lebih mengenal tempat ini dengan sebutan Gunung Kunci. Gunung Kunci ini adalah salah satu peninggalan Belanda yang digunakan untuk bersembunyinya mereka. Dari keempat benteng tersebut, Gunung Kunci merupakan salah satu benteng yang masih terlihat utuh. 20 April 2013, Amit Sumedang, Benteng Walanda, Gunung Kunci Sumedang, Wisata Sumedang. Setidaknya Belanda membuat 4 benteng pertahanan yang mengelilingi Sumedang, yakni di Pasir Bilik, Gunung Gadung, Gunung Palasari, dan Gunung Kunci. Tahura Gunung Kunci adalah salah satu wisata sejarah yang paling fenomenal. Gunung Kunci dalam ejaan lama ditulis Gunung Kunci adalah sebuah tempat istimewa yang ada di kota Sumedang. Berbicara tentang sejarah di Kabupaten Sumedang, Sumedang juga sangat lekat dengan kesenian tradisinya. Sumedang telah dijuluki sebagai Sumedang Pusar Budaya Sunda. Banyak sekali kesenian yang berasal dari Kabupaten Sumedang, dan ada 2 kesenian yang sudah mancanegara, sudah sangat dikenal di luar maupun di dalam kota. Yang pertama adalah kesenian kuda renggong. Siapa sih yang tidak tahu dengan kuda renggong? Kesenian kuda renggong merupakan atraksi di mana seekor kuda yang dilatih dapat berjalan dan menari mengikuti musik tradisional yang dikenal dengan sebutan kendang pencak. Selain melakukan gerakan berjalan dan menari, kadang-kadang kuda tersebut juga melakukan gerakan seperti gerakan berkelahi atau pencak dengan melawan pelatihnya. Setelah kuda renggong, ada kesenian yang sangat dikenal sekali, yaitu kesenian Tarawangsa. Semua orang pasti sudah tahu kesenian Tarawangsa yang berasal dari Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Tarawangsa adalah jenis kesenian masyarakat agraris tradisional di Jawa Barat. Dalam pertunjukannya, kesenian ini memiliki kekhasan dalam hal instrumen musiknya, yaitu menggunakan sebuah alat musik yang dimainkan dengan cara digesek. Dalam tulisan Teguh Permata, mengutip pendapat Lucky Hendrawan secara etimologi, Tarawangsa berasal dari 3 gabungan kata yakni, yaitu ta, ra, dan wangsa. Ta merupakan akronim dari kata meta, berasal dari bahasa Sunda yang pergerakan. Lalu ra berarti api agung, sama dengan arti ra dalam bahasa Mesir, analogi api yang agung adalah matahari. Dan yang terakhir adalah wangsa, sinonim dari kata bangsa, manusia yang menempati satu wilayah dengan aturan yang mengikatnya. Jadi Tarawangsa berarti kisah kehidupan bangsa matahari. Dengan kata lain, Tarawangsa merupakan kesenian penyambut bagi hasil panen padi, tumbuhan yang sangat bergantung pada matahari sebagai simbol rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tarawangsa merupakan alat musik dawa yang bersumber dari bunyinya merupakan ruang resonator. 2 alat musik, yang satu dinamakan Tarawangsa itu sendiri dimainkan dengan cara digesek, yang satunya dimainkan dengan jentreng yaitu dipetik. Setelah kita mengemas objek wisata dan kesenian, tidak lupa Sumedang juga memiliki ciri khas kuliner yang tidak ada di daerah lainnya. Masyarakat setempat maupun wisatawan tentu mengenal dengan baik hidangan tahu Sumedang. Makanan khas Sumedang ini diolah sebagai tahu pada umumnya. Salah satu keistimewaan tahu ini adalah tekstur yang renyah dan rasa yang gurih, yang menghasilkan dari resep turun-temurun masyarakat lokal. Tekstur tahu Sumedang ini lembut, cocok dimakan saat masih hangat dengan cocolan sambal petis. Yang kedua, ada ubi cilembu. Tumbuhan yang memiliki keunikan yakni hasil dari getah yang meleleh lengket dan terasa manis, layaknya madu yang sangat dipanggang dalam oven. Berkat kelezatannya, maka tak heran jika ubi cilembu sudah populer sejak tahun 90-an. Yang ketiga, ada oncom khas Sumedang. Oncom khas Sumedang ini berbahan dasar ampas tahu dan onggok singkong.
Bahan makanan ini juga diproses seperti membuat tempe. Hanya saja setelah harus melalui tahap pembusukan, karena adanya tahap tersebut justru membuat oncom bergizi tinggi. Bagi sebagian orang yang belum kenal oncom, pasti akan mendefinisikan hasil fermentasi ini sebagai makanan berjamur atau busuk. Namun, perlu diketahui ketika oncom sudah diolah menjadi sebuah hidangan, rasanya dijamin membuat ketagihan. Itulah seni dan wisata yang telah kami kemas di Kabupaten Sumedang, dan salah satu ikon yang menjadi terkenal di Kabupaten Sumedang adalah mahkota Binokasi. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.